Saat ini kita hidup di era di mana konon katanya kompetensi diri itu menjadi penting terutama ketika kita membangun karir di organisasi. Banyak orang juga yang menyampaikan bahwa yuk kita bangun kompetensi menuju era global atau era digital. Atau ada juga beberapa gerakan yang bilang bahwa yuk gerakan nasional Indonesia kompeten. Artinya apa? Kompetensi itu menjadi sesuatu yang perlu kita miliki, perlu kita tingkatkan, terutama kaitannya dengan menghadapi persaingan di dalam organisasi. Seorang leader pun perlu untuk terus membangun kompetensi dirinya karena seorang leader akan menjadi panutan bagi timnya. Apa jadinya seorang leader yang tidak kompeten ketika dilihat oleh timnya? Maka yuk mulai sekarang kita bangun kompetensi diri kita. Permasalahannya adalah gimana sih caranya membangun kompetensi? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Yuk, jadi disimak. Kalau berbicara tentang kompetensi dan bagaimana caranya membangun kompetensi, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih kompetensi itu. Kalau menurut istilah yang kemudian rekan-rekan juga bisa cari gitu ya di luar sana, kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam menjalankan satu tugas atau fungsi tertentu sesuai jabatan yang diembannya. Jadi seorang itu disebut kompeten bukan hanya ketika dia punya skill tertentu, tapi seseorang disebut kompeten ketika skill yang dia miliki itu sesuai dengan tugas yang dia kerjakan. Misalkan dia adalah seorang akuntan. Maka kompetensi dia adalah ketika dia bisa memiliki kemampuan-kemampuan dalam mengelola, membaca, membuat laporan keuangan, serta menganalisa laporan keuangan. Ini contoh. Maka kompetensi tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus merujuk pada satu pekerjaan, tugas yang diemban. Menurut Jack Garden di tahun 1998, ada 6 aspek sebenarnya terkandung dalam konsep kompetensi. Jadi kalau kita berbicara kompetensi itu nggak satu hal kompetensi aja, tapi ada 6 aspek sebenarnya. Yang pertama adalah kompetensi itu bisa berarti pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau understanding, kemampuan atau skill, nilai value, sikap, attitude atau minat dan atau interest. Jadi ada dari keenam ini. Jadi orang disebut kompeten ketika dia memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, memiliki kemampuan, memiliki nilai dan memiliki sikap, serta memiliki minat terhadap pekerjaan atau satu tugas yang sedang dikerjakannya saat ini. Moga-moga sampai sini rekan-rekan mulai makin paham gitu ya. Oh ternyata kompetensi seperti itu. Sekarang kita kemudian masuk pada satu pertanyaan lagi. Gimana caranya ngebangin kompetensi? Nah, ada 3 langkah sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengembangkan kompetensi. Seperti yang tadi sempat saya sharekan. Kompetensi itu adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk satu tugas, satu jabatan tertentu. Maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah tetapkan tujuan dulu. Tetapkan tujuan goals dulu. Tetapkan diri kita yang ideal di masa depan itu seperti apa. Karena ini yang akan menentukan kita kompeten atau enggak. Contoh misalkan, di masa depan nanti ingin jadi pribadi seperti apa? Di masa depan nanti ingin berprofesi sebagai apa? Di masa depan nanti itu mau bekerja sebagai apa? Contoh, saya mau mengambil profesi sebagai seorang guru. Nah, ini menjadi tujuan saya dan ini akan menentukan kompetensi saya. Setelah kemudian kita menetapkan tujuan saya mau menjadi guru, maka yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah kita membangun keahlian diri. Kembangkan skill kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kalau dalam hal ini menjadi guru. Apa? Ya teknik delivery, kemudian kita memperkuat skill kita dalam kita membuat proses pembelajaran di kelas, bagaimana kemudian kita memahami konsep-konsep materi yang ada gitu ya. Sampai akhirnya kita dianggap qualified untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu yang dalam konteks ini adalah dosen ataupun guru ini. Nah, permasalahannya adalah mengembangkan skill itu nggak cukup hanya mengembangkan skill. Kenapa? Karena kita perlu mengembangkan skill yang itu terarah. Untuk itu kita butuh mentor dan kita juga butuh feedback. Harapannya dengan kita mengembangkan skill kita, secara spesifik kita punya mentor, kita diberikan feedback, akhirnya kita memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan kita. Dan otomatis itu artinya kita kompeten. Apakah selesai situ? Ya enggak. Orang yang disebut kompeten pun dia harus selalu evaluasi dirinya. Dia harus selalu melakukan refleksi dirinya. Dia harus melihat apakah saya sudah cukup baik, apa hal-hal yang perlu saya improve. Karena kompetensi ini akan sangat bisa sekali terus berubah.
karena perkembangan industri, tuntutan pekerjaan makin tinggi, bisa jadi hari ini kita kompeten, tapi minggu depan kita nggak kompeten lagi. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan kita sudah berbeda. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini kaitannya dengan membangun kompetensi. Silahkan rekan-rekan praktekkan di tempat masing-masing bagaimana caranya membangun kompetensi, dan selamat mencoba.